Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan kasih sayangnya yang tak terhingga yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya curahkan kepada kita seluruhnya. Dan terkhusus di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat khusus berupa hidayah dan kesempatan untuk kita semua bisa sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan nikmat khusus seperti yang diberikan kepada kita di malam hari ini. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di malam hari ini sangatlah besar. Nikmat yang teramat besar yang menjadi salah satu sebab mudahnya kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menempuh sebuah jalan yang dengannya dia ingin meraih ilmu untuk mendatangi majelis ilmu sebagaimana yang kita lakukan di malam hari ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya masuk ke dalam surganya. Dan ketahuilah adik-adikku sekalian, jalan ke surga itu sangat susah dan sangat sulit, sangat berat. Hanya satu jalannya kalau kita mau dimudahkan jalannya masuk ke dalam surga, yaitu hanya dengan mempelajari ilmu agama. Tidak ada jalan lain. Kalau mau mudah masuk surga, maka senantiasalah mempelajari ilmu agama. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, Allah Subhanahu wa taala panggil malaikat Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada beliau, "Ya Jibril, pergi dan lihatlah surga." Maka Jibril pun setelah segera mendatangi surga dan melihatnya. Kemudian Jibril berkata, "Demi keagunganmu ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh tidak akan ada satu orang pun yang mendengar tentang surga kecuali dia pasti ingin memasukinya. Karena indahnya surga itu, tidak ada manusia yang tidak mau masuk surga." Maka Allah Subhanahu wa taala hiasi surga itu dengan berbagai macam ujian dan cobaan.
bagi orang-orang yang ingin meraih surga itu. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala hiasi surga itu dengan berbagai macam ujian dan cobaan, maka Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, pergi dan lihat surga." Maka Jibril segera melihat surga. Maka setelah Jibril melihat jalan-jalan menuju surga itu, maka Jibril pun berkata, "Demi kemuliaan-Mu ya Allah, saya khawatir tidak akan ada satu orang pun yang mampu masuk ke dalam surga." Kenapa Jibril mengatakan demikian? Karena jalan menuju surga itu sangat berat, sangat sulit, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Salah satu-satunya jalan yang mudah untuk kita tempuh kalau kita mau masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan mempelajari ilmu agama. Hanya ini jalannya, tidak ada jalan yang lain kalau mau mudah masuk surga. Mempelajari ilmu agama. Baik adik-adikku sekalian, kita akan mulai melanjutkan pelajaran kita, yakni kita akan membacakan kitab Sirah Nabawiyah, kisah hidup perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang teramat indah untuk kita jadikan sebagai tauladan kita, untuk kita jadikan sebagai pelajaran dan ilmu yang sangat berharga, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah hidupnya betul-betul dia korbankan seluruh hidupnya, seluruh apa yang Nabi miliki dia korbankan untuk agama ini, agar agama Islam ini bisa tegak dan bisa sampai kepada kita ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam korbankan apapun yang dia miliki. Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya dia habiskan untuk memperjuangkan agama ini, agama Islam ini, agar umatnya bisa selamat, agar kita semua ini bisa selamat, terhindar dari neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kita senantiasa mengikuti ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah masuk pada pembahasan tanggal awal turunnya nubuah dan wahyu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang awal turunnya wahyu. Apa itu wahyu? Nah, di sini kita akan terangkan apa itu wahyu, atau bagaimana bentuk-bentuk wahyu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hanya sekedar malaikat Jibril datang kepada Nabi membacakan ayat, atau ada bentuk-bentuk yang lain yang wahyu itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang lain? Di dalam buku ini disebutkan ada 5 bentuk wahyu itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kadang wahyu itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mimpi. Mimpi yang jelas, mimpi yang benar. Jadi mimpi para nabi itu adalah wahyu. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dulu bermimpi, Nabi Ibrahim sembelih anaknya Ismail. Maka ini adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam lewat mimpinya. 3 kali berturut-turut Nabi Ibrahim alaihissalam melihat dia mengorbankan Ismail, dia sembelih Ismail. Dan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena mimpi bagi seorang nabi itu adalah wahyu. Kemudian bentuk kedua datangnya wahyu itu, kadang wahyu itu dilemparkan oleh malaikat ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melihat bentuknya. Jadi kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu
langsung dimasukkan ke dalam hatinya oleh para malaikat, oleh malaikat Jibril, tanpa melihat bentuknya malaikat tersebut. Ini bentuk kedua. Kemudian yang bentuk ketiga, datangnya wahyu itu, kadang malaikat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia, dalam sosok laki-laki, sebagai bentuk laki-laki, berwujud manusia dan menyerupai laki-laki. Dan kadang bisa disaksikan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis tentang tentang iman dan Islam dan tentang ihsan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril dalam sosok manusia yang berambut hitam, pakaian bersih, kemudian Jibril duduk di hadapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi tentang 3 perkara. Apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Kemudian bentuk yang keempat dari proses datangnya wahyu itu, kadang wahyu itu datang seperti suara lonceng yang sangat keras, dan ini adalah bentuk yang paling berat yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, kadang wahyu itu langsung Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti contohnya pada malam Isra Mi'raj, tanpa melalui perantaraan malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang langsung berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban salat. Kita semua tahu, sama-sama mengetahui bagaimana kisah Isra Mi'raj itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril bersama bersama hewan kendaraan, berangkat ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit bersama Jibril, naik ke langit. Nabi tidak bermimpi ini, Nabi naik ke langit bersama dengan jasadnya, bukan mimpi atau bukan ruhnya yang keluar. Tidak seperti yang film-film yang kita lihat itu, kadang orang bisa keluar rohnya bergentayangan begitu. Itu tidak betul, dongeng saja itu. Mana ada orang yang bisa keluar rohnya? Kalau orang itu keluar rohnya, dia sudah mati. Dan roh itu tidak ada yang gentayangan, ya. Iya Pak Is, tidak ada roh yang gentayangan, tidak ada itu yang namanya pocong, tidak ada yang namanya perakang. Pembohong itu kalau ada yang bilang saya pernah lihat pocong. Tidak ada itu pocong. Yang ada jin yang menyerupai orang. Orang itu kalau sudah mati, ruhnya sudah berada di alam barzah. Dia tidak bisa lagi keluar. Tidak seperti yang di film-film bisa gentayangan kemana-mana. Kalau orang bisa gentayangan kemana-mana, enak dong kalau kita mati. Masih bisa pergi balas dendam. Kalau ada yang pukul sudah mati saja. Sebentar kalau saya mati, awas nanti saya balas dendam. Kan begitu. Kalau seandainya ruh kita bisa gentayangan kemana-mana, itu keyakinan salah, itu keyakinan orang-orang kafir, orang-orang Hindu. Tidak boleh kita yakini kalau misalnya ada orang mati, oh ada ruhnya gentayangan itu. Tidak boleh. Tidak ada itu roh gentayangan, ya. Tidak ada juga pocong, tidak ada perakang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit bersama dengan ruhnya, bersama dengan jasadnya.
Ruh dengan jasadnya naik ke langit, bukan hanya ruhnya yang naik, atau Nabi bukan hanya sekedar mimpi, betul-betul naik. Jasadnya ikut naik. Jadi siapa yang meyakini kalau ruh itu bisa keluar dari jasad, kemudian orang itu masih hidup, berarti dia telah meyakini keyakinan-keyakinan yang sesat, yang bukan datangnya dari Islam, tapi datangnya dari agama-agama kafir. Tidak boleh meyakini itu. Makanya kita itu dilarang menonton film-film yang seperti itu. Itu akan merusak akidah kita, merusak keyakinan kita. Kadang kalau kita habis menonton sebentar, setengah malam kita takut-takut. Toh, takut-takut. Padahal itu tidak betul. Tidak ada itu. Tenan tu pocong. Lah gigin nagamannya apa njo? Anu ji itu di pada kikamanje gigi-gigi palsu ji. Napa disarai kasumbeja. Dikasih pewarna merah jadi terlihat seperti darah. Bohong-bohong itu. Jangan kita yakin yang seperti itu, dan jangan kita takut-takut sama yang seperti itu. Ya, jangan takut seperti itu. Tidak ada yang seperti itu ya. Lanjut, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang menerima wahyu dari Allah langsung, seperti contohnya di malam Isra Mi'raj. Nabi naik ke langit, sampai langit pertama Nabi bertemu dengan nabi-nabi yang lain, langit kedua bertemu lagi dengan nabi yang lain, sampai ke langit ketujuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana melihat cahaya, betul-betul cahaya di atas cahaya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bercerita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kewajiban sholat. Jadi awal kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan sholat itu selama 50 kali dalam sehari semalam, bukan 5 kali. Iya. Jadi setiap setengah jam, kurang dari setengah jam sholat lagi, kurang lagi setengah jam sholat lagi, tidak sampai 1 jam, karena 50 kali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menerima kewajiban sholat ini, Nabi kembali ke langit setelahnya. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi, apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Maka Nabi Musa mengatakan, umatmu tidak akan sanggup. Kembali kepada Allah dan mintalah keringanan. Maka singkat cerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bolak-balik antara Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Musa. Setiap Nabi bertemu dengan Allah diberi keringanan, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam kembali mengatakan, kembali lagi, minta lagi keringanan, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 5 kali sholat sehari semalam. Jadi ini sudah sangat diringankan. Jangan malas sholat. Ini sudah diringankan. Bagaimana kalau 50 kali? 5 kali ini sudah ringan. Pelaksanaannya juga tidak sampai 5 menit. 2 menit, 3 menit bisa selesai. Tapi jangan juga terlalu dicancang. Maka jangan malas sholat ya. Ya Alif, jangan malas sholat. 5 waktu. Mau masuk surga 5 waktu. Alif, dengar tidak? Ya. Jangan malas sholat. Ini sudah ringan. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan keringanan sampai 5 waktu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali ke Nabi Musa. Nabi Musa tetap memerintahkan Nabi untuk kembali kepada Allah, meminta lagi keringanan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ini sudah cukup. Saya malu lagi kembali kepada Allah meminta keringanan. Ini sudah cukup. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke bumi, dan inilah keistimewaan umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kerjakan sholat 5 waktu, pahalanya seperti 50 kali sholat.
Hanya 5 waktu, pahalanya seperti 50 kali sholat. Ini keutamaan yang sangat besar. Oleh karena itu, jangan malas melaksanakan sholat. Pahala besar yang kita dapat kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu secara rutin. Jadi kadang wahyu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam bentuk Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung berbicara kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak melalui perantaraan malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung membicarai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan sebutkan tanggal turunnya wahyu. Peristiwa ini terjadi, peristiwa awal kali turunnya wahyu ini terjadi pada bulan Ramadan, di malam-malam yang paling mulia pada bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan Ramadan. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Qadr ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam kemuliaan, yaitu pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar ini berada pada bulan Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan. Hadis yang sahih menerangkan bahwa turunnya wahyu pertama terjadi pada malam Senin sebelum terbitnya fajar. Dalam sebuah hadis yang sahih diterangkan bahwa malam turunnya wahyu yang pertama ini adalah malam Senin sebelum terbitnya fajar. Kemudian dikaitkan dengan keterangan bahwasanya Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan juga penelitian ilmiah menunjukkan bahwa hari Senin di bulan Ramadan pada tahun itu hanya terjadi pada tanggal 21 di bulan Ramadan. Terjadi pada tanggal 21 di bulan Ramadan. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa nubuwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya terjadi pada malam ke-21 dari bulan Ramadan, pada tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berusia sekitar 41 tahun. Di awal turunnya wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Nabi berusia sekitar 41 tahun. Hal ini bertepatan dengan tanggal 10 Agustus. Hal ini bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Tahun 610 Masehi. Sedangkan umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu adalah 40 tahun Qamariyah, lebih 6 bulan 12 hari. Hal ini sama dengan 30 tahun Syamsiyah Masehi, lebih 3 bulan 22 hari. Dengan demikian kenabian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjelang usia ke-40 di tahun Syamsiyah. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan malaikat Jibril pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun di tahun Syamsiyah.
Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.